Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto. Kali ini kita akan membahas tentang pola pikir yang dapat mengganggu manajemen keuangan kamu. Sudah tidak punya beban yang menyangkut keuangan seperti utang dan mampu memenuhi kebutuhan dengan baik, itulah yang dinamakan merdeka secara finansial. Masing-masing orang mengartikan merdeka finansial berbeda, tergantung kebutuhan. Ada yang memaknai merdeka finansial adalah terbebas dari jeratan utang, kemampuan mengatur keuangan secara tepat, keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran. Ada juga yang berpendapat seseorang sudah dikatakan merdeka secara finansial kalau bisa menikmati hasil investasi yang sudah ditanamkan. Jadi, tidak perlu kerja keras lagi, tinggal tidur alias merem, uang mengalir ke kantong. Tetapi intinya adalah kamu dapat mengelola uang secara baik sehingga tercipta merdeka finansial. Oleh karena itu, ubah pola pikirmu agar dapat mewujudkan cita-cita atau resolusi tersebut. Berikut adalah pola pikir yang dapat mengganggu kamu dalam mengatur keuangan. Yang pertama, uang datang dengan sendirinya. Nyatanya uang tidak bisa datang sendiri, harus dicari. Dalam arti, untuk mendapatkan uang, kamu harus bekerja, berusaha, atau bahkan mengorbankan banyak hal dalam hidup. Sebab, berdiam diri dan mengucapkan mantra hebat sekalipun tidak bisa membuat uang datang ke hadapanmu, bahkan berlipat-lipat. Semakin giat mencari, semakin banyak uang yang didapat. Seperti itulah uang. Jadi jangan pernah berandai-andai ingin punya banyak uang tapi bermalas-malasan. Selagi usiamu masih muda, giatlah mencari uang agar dapat menikmati hasil jerih payahmu di hari tua. Kedua, meremehkan uang receh. Kalau dilihat dari nilainya, uang receh seperti tidak ada harganya. Misalnya nominal 100, 200, 500, atau 1000. Namun uang receh akan menunjukkan kekuatannya apabila kamu mengumpulkannya sedikit demi sedikit. The power of recehan. Uang 500 perak misalnya, kalau dikumpulkan setiap hari selama 5 tahun, bisa mencapai 900.000. Lumayan untuk tambahan membeli kebutuhan. Kamu juga dapat mengajarkan anakmu menabung, dimulai dengan uang receh, hasil kembalian. Simpan saja di celengan, botol atau kaleng bekas, lama-lama pasti akan penuh. Jauh lebih bermanfaat ketimbang dibuang. Ketiga, investasi hanya untuk orang tua. Masih banyak yang berasumsi kalau investasi cuma untuk orang tua, bukan untuk anak muda. Sebab anak muda masih kuat bekerja, tetapi tidak ada yang tahu nasib seseorang ke depan. Bisa saja meski usia muda, tapi tiba-tiba menderita sakit keras, kecelakaan, sehingga cacat seumur hidup atau kondisi lainnya. Semoga ini tidak terjadi kepada kita. Pola pikir ini harus diubah. Justru milenial atau generasi Z sekarang harusnya lebih melek investasi. Banyak instrumen yang bisa dipilih seperti reksadana, saham, peer-to-peer lending, emas, deposito, atau investasi properti. Jadi investasi untuk siapapun, tidak pandang bulu, semua bisa belajar atau memulai investasi. Dari modal kecil sampai modal besar. Investasi akan menjadi jalan mengembangkan uangmu untuk kehidupan keuangan yang lebih baik di masa depan. Keempat, belanja sesuka hati karena hidup cuma sekali. Istilah YOLO atau hidup cuma sekali menjadi moto anak muda zaman sekarang. Ada benarnya, tapi bersikap konsumtif karena hidup cuma sekali tidaklah disarankan. Sebab harimu tidak berhenti sampai di sini saja. Masih ada hari esok, lusa, dan seterusnya yang sejatinya butuh biaya besar. Makanya jauhi hidup konsumtif dari sekarang agar kamu tidak terjebak gaya hidup berlebihan. Belanjakan uang untuk kebutuhan, bukan keinginan. Dengan demikian, kamu sukses mengatur keuangan dan meraih merdeka finansial. Kelima, memanjakan diri sampai bahagia maksimal. Begitu juga dengan hal memanjakan diri. Sebaiknya secukupnya saja. Beri penghargaan untuk dirimu dalam jumlah atau nominal kecil saja. Yang penting cukup membuat kita bahagia. Tidak usah lebay, buang-buang uang. Lebih baik gunakan untuk hal produktif seperti investasi, menabung, atau menjadi modal usaha. Keenam, gaya hidup dijadikan sebagai penentu status sosial. Tidak dapat dipungkiri kalau status sosial di masyarakat masih tergantung dari berapa banyak uang yang dimiliki, berapa banyak rumah, kendaraan, atau asetmu. Benar, tapi kamu salah kalau sampai menghabiskan uang untuk menunjang gaya hidup demi meningkatkan status sosial. Agar dipuji atau dibilang orang kaya, kamu tidak perlu membuktikan apapun kepada orang lain, misalnya dengan memakai barang bermerek, sering traveling, atau nongkrong di tempat mahal. Sebab orang yang sudah tahu tentang dirimu tak membutuhkan pembuktian itu. Ketujuh, menabung di akhir bulan. Mindset buruk yang mungkin masih diterapkan banyak orang adalah menabung di akhir bulan.
Itulah yang dinamakan menyisakan bukan menyisihkan gaji. Pola pikirnya, gaji dipakai dulu untuk senang-senang. Kalau ada sisa baru menabung. Ini cara mengatur keuangan yang salah. Sebab bisa saja belanjamu tidak terkontrol di awal bulan. Sehingga tidak ada sisa sama sekali. Boro-boro sisa. Uang sudah habis di tengah bulan. Untuk bertahan hidup, akhirnya ngutang. Manfaatkan uangmu dengan baik, agar ekonomi tidak morat-marit. Kalau kamu dapat memanfaatkan uang dengan baik, menanggarkan sesuatu yang memang dibutuhkan untuk hari ini dan ke depan, maka sudah pasti keuanganmu akan terjaga. Tak lagi ada beban pikiran masalah keuangan karena kamu sudah terencana dengan baik dalam jangka pendek, menengah maupun panjang. Itulah pola pikir yang dapat mengganggu manajemen keuangan. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.